Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Riana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, ini merupakan muatan IPS KD 3.1 tema 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenampakan alam perairan. Nah, apa itu kenampakan alam perairan? Kenampakan alam perairan adalah kenampakan permukaan bumi yang digenangi air. Ada beberapa kenampakan alam perairan yang berada di daratan dan ada yang tidak. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Pada kesempatan kali ini, kenampakan alam perairan yang akan kita pelajari ada 5, yaitu danau, rawa, sungai, laut, dan juga samudra. Nah, langsung yang pertama adalah danau. Danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air. Danau terbentuk dari proses alamiah seperti gempa bumi atau gunung meletus. Danau yang terjadi karena gempa bumi disebut danau tektonik, sedangkan yang terjadi karena gunung meletus disebut dengan danau vulkanik. Nah, kita lanjut, apa saja manfaat danau bagi manusia? Yang pertama, bisa dijadikan untuk lahan budidaya ikan, bisa sebagai sarana olahraga kano dan dayung, tempat rekreasi atau objek wisata, juga dapat digunakan tempat untuk mengairi sawah atau irigasi. Nah, lanjut, ada contoh danau yang ada di Indonesia, itu ada Danau Toba, itu yang ada di Sumatera Utara ya, bukan Sumatera Barat. Ada Danau Ranukumbolo di Jawa Timur, ada Danau Maninjau di Sumatera Barat, Danau Telaga Warna itu di Jawa Tengah. Nah, di sini sudah ada gambar-gambarnya, bisa kalian amati. Oke, selanjutnya adalah rawa. Rawa adalah daratan yang selalu digenangi air. Kedalaman rawa biasanya tidak sedalam danau atau pantai. Rawa biasanya terletak di sekitar sungai atau pantai. Rawa di sekitar pantai banyak ditumbuhi tanaman bakau. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang manfaat dan contoh-contoh rawa. Nah, langsung saja manfaat rawa bagi manusia itu untuk tempat mencari ikan, tempat tumbuhnya tanaman bakau yang dapat mencegah abrasi di pesisir pantai, serta sebagai tempat wisata dan rekreasi. Nah, di sini ada contoh rawa yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Rawa Pening di Jawa Tengah. Yang kedua, Rawa Dano di Jawa Barat. Yang ketiga, Rawa Biru di Banyuwangi, Jawa Timur, serta yang keempat, Rawa Jombor itu berada di Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Sungai mengalir dari hulu menuju ke hilir atau muara. Muara adalah tempat masuknya aliran sungai ke laut. Nah, ini merupakan contoh gambar sungai. Manfaat sungai bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu untuk irigasi atau pengairan sawah, untuk tambak, perdagangan, olahraga air, transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Perdagangan ini ada pasar apung itu di Kalimantan, sedangkan transportasi air itu biasanya digunakan di luar Jawa. Nah, contoh sungai yang ada di Indonesia itu ada sungai terpanjang di Indonesia yaitu Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Ada Sungai Barito di Kalimantan Tengah itu hingga membentang sampai ke Kalimantan Selatan. Ada sungai terpanjang di Pulau Sumatera itu Sungai Batanghari itu di Padang Sumatera Barat, serta sungai terpanjang di Pulau Jawa yaitu adalah Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah. Selanjutnya adalah laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan, bisa pulau atau benua yang satu dengan lainnya. Laut memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Sebagian besar permukaan bumi merupakan laut. Air laut itu mengandung garam sehingga rasanya asin. Nah, selanjutnya apa saja manfaat laut bagi manusia? Bisa untuk tempat mencari ikan, sumber makanan laut,
olahraga air, sarana perdagangan antar negara, maupun sebagai tempat atau sarana transportasi antar pulau. Biasanya menggunakan kapal seperti itu ya. Oke, contoh laut yang ada di Indonesia itu ada Laut Jawa yang memisahkan Pulau Jawa dan Kalimantan. Ada Laut Flores, itu berada di utara Pulau Flores, menjadi batas antara Provinsi NTB dan Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Laut Banda. Laut Banda adalah laut yang berada di Kepulauan Maluku, serta Laut Sulawesi itu terletak di wilayah Sulawesi. Nah, yang terakhir ada samudra. Samudra adalah lautan yang sangat luas dan dalam. Samudra dimanfaatkan manusia sebagai tempat penyeberangan antar negara. Nah, apa saja contoh samudra yang ada di dunia? Samudra, ada Samudra Hindia yang berada di selatan Pulau Jawa atau Indonesia. Ada Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Arktik, dan Samudra Antartika. Nah, di sini kita bisa melihat gambar contohnya. Begitulah materi hari ini tentang kenampakan alam perairan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.